Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Nah, selanjutnya kita bahas tentang faktor-faktor yang menentukan elastisitas harga. Yang pertama, tingkat substitusi. Kalau tingkat substitusinya makin tinggi, artinya kalau tingkat substitusinya makin tinggi, substitusi itu apa? Artinya apa? Barang substitusi itu barang apa? barang barang yang bisa digantikan kan Kak fungsinya. Barang yang saling menggantikan. Jadi kalau tingkat substitusinya Ya, makin tinggi, artinya barang penggantinya makin banyak atau makin dikit? banyak Kak. Mungkin Makin banyak. banyak ya. Barang penggantinya makin banyak. Kalau barang penggantinya makin banyak, misalnya barang A harganya naik, kira-kira kita ganti ke barang B nggak? Ganti. Ganti ya. Berarti kalau nanti tingkat substitusinya makin tinggi, artinya apa? Artinya maka elastisitasnya akan semakin elastis. Kenapa semakin elastis? Karena yaitu kita semakin gampang merespon perubahan kenaikan harganya. Elastis itu kan artinya gampang berubah kan? Iya Kak. Kayak karet itu kan dia elastis atau gampang berubah. Ya, Ya udah peka ya ketika Kak, peka apa? terhadap perubahan. Mm-mm. Iya, peka terhadap perubahan Kak. Peka atau dia responsif terhadap perubahan. Nah, ya udah, berarti kalau nanti ketika harganya naik, kita responsif nih. Karena dia banyak barang penggantinya, ya udah, kalau harga barang A naik, kita pindah aja nih, kita ganti ke barang B aja. Artinya apa? Elastisitas, tingkat elastisitas barang A itu elastis. Artinya ketika harga barang A naik, respon terhadap kenaikan harganya itu cepat atau tinggi. Kita langsung ganti ke barang B. Itulah dia disebut elastis. Baru jumlah pemakai. Kalau yang make barangnya itu makin banyak, artinya barangnya itu semakin pokok. Barangnya itu semakin pokok. Nah, Masuknya ini elastis ya Kak. iya, barangnya itu semakin pokok, jadi elastisitasnya itu semakin inelastis. Kenapa? Contohnya kayak barang-barang kebutuhan pokok. Kalau barang kebutuhan pokok kayak beras atau apa ya, telur, ketika harganya makin tinggi, ketika harganya naik, kita kira-kira tetap beli nggak? Tetap Kak nggak ada karena Tetap. pokok. Jadi ketika barang kebutuhan pokok ini ketika harganya naik, mau nggak mau kita tetap beli nih. Kenapa? Karena emang kita butuh barang itu gitu. Jadi respon terhadap kenaikan harga dari barang itu cenderung minim atau dikit gitu. Nggak terlalu responsif. Kenapa? Itu karena emang itu kebutuhan pokok. Jadi ketika harganya naik pun mau nggak mau kita tetap harus beli. Nah, selanjutnya proporsi kenaikan harga terhadap konsumen, terhadap pendapatan konsumen. Kalau kalau proporsi kenaikan harganya itu kecil, proporsi kenaikan harganya itu minim nih, minim atau kecil terhadap pendapatan konsumen, dia itu cenderung inelastis. Inelastis. Contohnya apa? Contohnya eh, misalnya permen nih, permen. Permen harganya naik nih. Permen harganya naik dari 1.000 ke 2.000 misalnya. Berarti kan permennya harganya cuma naik 1.000 kan? Ya enggak? Iya, Kak. Terus pendapatan kita misalnya 3 juta. Pendapatan kita misalnya 3 juta.
Dari sini kan kita tahu ini kan perubahan harganya, perubahan harga dari permen kan cuma 1.000 ya. Iya, Kak. Berarti proporsi kenaikan harganya terhadap pendapatan kita berapa? 1:3.000 kan? Enggak? Ya, Kak. Kan 1.000 banding 3 juta. Nah, ini permen misalnya. Sama satu lagi kita bandingin sama HP. HP harganya naik nih dari 1.500.000 ke 2 juta misalnya. Berarti kan di sini perubahan harganya 500.000 ya. Iya, Kak. Nah, dari dua barang ini, berarti kan kalau yang ini 500.000 banding 3 juta, yaitu 1:6 ya, proporsinya. Nah, dari dua barang ini, ketika harga permennya naik, kalau pendapatan kalian 3 juta, harga permennya naik 1.000, kira-kira kalian tetap beli nggak? Tetap, Kak. Tetap ya, karena kenaikan harganya itu nggak signifikan mempengaruhi pengurangan pendapatan kalian, ya nggak? Karena proporsinya kecil. Ya kan? Berarti kalian tetap beli kan? Iya, Kak, Ketika benar-benar. proporsi kenaikan harganya kecil, maka kalian tetap beli atau kalian nggak responsif nih, inelastis. Tapi kalau HP nih, Iya, iya. HP ada kenaikan harga nih 500.000. Sedangkan penghasilan kalian kan 3 juta. Kira-kira ketika ada kenaikan HP ini, kalian ketika harga HP-nya naik 500.000, pendapatan kalian 3 juta, kalian mikir-mikir nggak nih buat beli HP-nya? Mikir-mikir, Kak. Mikir Mikir ya. dulu, Kak. Kenapa? Karena proporsinya itu cukup besar terhadap pendapatan kalian. Itu 1:6. Gitu. Jadi kalau proporsi kenaikan harganya itu besar terhadap pendapatan konsumen, maka kalian mungkin akan responsif nih terhadap kenaikan harga tersebut. Tapi kalau proporsi kenaikan harganya itu kecil terhadap pendapatan konsumen, kalian ya udah nggak mikir-mikir, tetap aja beli gitu. Paham? Paham, Kak, paham. Paham, Kak. Oke. Nih kalau paham nih, coba kita ini kan sebenarnya di sini elastisitas penawaran. Tapi sebenarnya sama aja sih rumusnya sama yang tadi. Coba kalian kerjain dulu 5 menit kali ya. Nah, coba kerjain 5 menit, kira-kira elastisitasnya berapa? Terus kategorinya apa? Elastis kah, inelastis atau apa gitu. Tadi kan rumusnya EP apa? Ini cara ininya aja persentase perubahan Q. Karena adanya persentase perubahan P. Coba dicari dulu.
Hmm. Ada yang udah ketemu? Berapa hasilnya? Udah, Kak. Berapa? Berapa? Inelastis terus 0,5. 0,5. 0,5 kurang dari 1, makanya dia inelastis. Inelastis. Ada yang dapat jawaban lain? Oke, berarti sama semua ya. Misalnya ini. Pada tingkat harga barang 500, barang yang ditawarkan sebanyak 1000 unit. Jika harganya naik 20%, barang yang ditawarkan juga bertambah 100 unit. Oke, berarti kalau dia bilang harganya naik 20%, berarti itu apa? Persentase delta P-nya ya? Ya, perubahan harganya, Kak. Yaitu 20%. Terus harganya 500, 1000. Terus barang yang ditawarkan bertambah 100 unit. Berarti kita mau nyari dulu nih persentase delta Q-nya. Persentase delta Q itu kan rumusnya apa tadi? Delta Q per Q Per del. dikali 100%. Berarti delta Q-nya 100. Bagi Q mula-mulanya 1000. Kali 100% kan dapatnya berapa? 10. 10%. Ya, berarti kita tidak bisa dapat nih. Sebenarnya ini bukan EP sih, tapi EC harusnya. Sorry, ES. Elasticity of supply. Berarti persentase delta Q-nya 10%. Dibagi persentase delta P-nya 20%. Berarti hasilnya 1/2 atau 0,5 ya. Karena 0,5 ini kurang dari 1, berarti dia inelastis. Oke, aman ya? Aman, Kak. Oke. Selanjutnya, kita bahas yang namanya cross elasticity atau elastisitas silang. Nah, elastisitas silang itu di sini itu dia ngukur, di sini dia ada dua barang. Ada barang X sama ada barang Y. Intinya kalau di cross elasticity itu kita pengen tahu hubungan antara barang X dan barang Y ini apa? Apakah dia substitusi atau apakah dia komplementer? Ya, komplementer. Komplementer. Nah, jadi di elastisitas silang itu dia ada dua barang yang dia saling berhubungan. Makanya dia persentase perubahan permintaan suatu barang sebagai akibat perubahan harga barang lain yang terkait besar 1%. Atau EC, elastisitas silang itu EC, elasticity of cross elasticity, adalah persentase perubahan jumlah barang X yang diminta karena adanya persentase perubahan harga barang Y. Gitu. Nah, ini sebenarnya sama kayak tadi nih. Persentase delta QX itu kan kita bisa cari caranya gimana? Berarti delta QX dibagi QX dikali 100%. Terus persentase delta PY itu sama dengan
delta PY dibagi PY dikali 100%. Nah, ya udah. Ini dicoret, coret. Sisanya kan ini nih. Baru dibuat kayak tadi. Delta QX dibagi QX dibagi delta PY per PY. Nanti hasilnya jadinya kayak gini. Delta QX per delta PY dikali PY per QX. Nah, nanti kalau nanti hasilnya itu, kalau nanti EC-nya itu positif, atau dia lebih dari 0, maka kita bisa bilang hubungan antara barang X dan barang Y itu adalah substitusi. Contohnya apa? Contohnya misalnya gula sama teh sama kopi. Kalau harga kopi naik, maka permintaan terhadap teh turun atau naik? Naik, Kak. Naik kan? Berarti searah kan? Nih, harga kopinya naik nih. P kopi naik. Maka permintaan terhadap teh naik juga. Atau dia searah atau hubungannya positif. Makanya kalau nanti EC-nya itu positif, berarti hubungan antara barang Y dengan barang X itu merupakan substitusi. Jadi kenaikan harga barang Y atau kenaikan harga kopi itu menyebabkan harga barang X relatif lebih murah. Jadi orang-orang beralih ke barang X atau ke teh. Sehingga permintaan barang X meningkat. Tapi kebalikannya, kalau nanti EC-nya itu negatif atau kurang dari 0, berarti hubungan antara barang X dan barang Y merupakan komplementer ya. Jadi kalau dia positif, dia substitusi. Kalau dia negatif, dia komplementer. Gitu. Ada pertanyaan? Untuk cross elasticity? Nggak ada. Aman. Oke. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ini ada contoh soalnya. Nah, nomor 2 ini kira-kira jawabannya apa? Koefisien elastisitas silang barang X besarnya 1,2. Artinya apa? Gampangnya, berarti kan ini EC-nya 1,2 ya? Ya enggak? Iya, Kak. EC-nya 1,2. Kalau EC-nya 1,2, kira-kira dia substitusi atau komplementer? Substitusi. 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 Nah, berarti yang jawabannya komplementer, langsung kita coret ini. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? C. Apa? C enggak sih, Kak? C. Ada yang bingung? Jadi ini kan sama kayak tadi kan. Kalau EC itu kan rumusnya persentase delta QX. Persentase perubahan QX karena ada persentase perubahan harga barang Y. Terus dia bilang EC-nya 1,2. EC-nya 1,2. Maka dia bilang tuh kalau harga barangnya itu harga barangnya turun 10%. Berarti min 10%. Berarti persentase delta QX-nya gimana? Jadi persentase delta QX
itu sama dengan minus 12% ya? Enggak? Iya, Kak. Makanya ketika harga barang Y turun 10%, menyebabkan permintaan barang X berkurang 12% karena minus. Paham? Paham, Kak. Oke. Bentar, ada lagi nih. Oke, coba kalian, ini ada nomor 12, coba kalian kerjain dulu, kasih waktu 3 menit deh. Ini tuh tentang elastisitas silang juga. Sudah, Kak. Oke, apa jawabannya? Jawabannya D. Bila diketahui 0,75 harga barang R-nya turun 1%. Oke, ada yang jawab selain D? Oke, jawabannya dodol ya. Oke, paham ya berarti. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke elastisitas pendapatan. Nah, kalau yang di sini kan berarti
Yang sebelumnya elastisitas silang itu variabelnya ada 2. Yaitu variabelnya ada QX, jumlah barang X yang diminta, sama harga barang Y. Kalau elastisitas pendapatan berarti ada 2, yaitu Q sama variabelnya ada 2, ada jumlah barang yang diminta sama income atau pendapatan. Jadi berarti kalau elastisitas pendapatan yaitu ukur persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena adanya persentase perubahan pendapatan. Nih. Persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena adanya persentase perubahan pendapatan. Nah, sebenarnya ini sama kayak tadi. Berarti kalau persentase delta Q kan berarti persentase perubahan delta Q itu kan berarti delta Q per Q kali 100% ya. Sedangkan kalau persentase perubahan income kan berarti delta income per income dikali 100%. Nah, dicoret-coret hasilnya kan delta Q per Q per delta I per I. Tinggal dibalik-balik hasilnya jadi kayak gini. Kayak yang tadi proses yang sama. Nah, kalau di elastisitas pendapatan, nanti umumnya itu nilainya positif. Kenapa? Karena kan kalau nanti pendapatannya naik, kalau pendapatan kalian naik, maka permintaan kalian terhadap suatu barang juga naik kan? Hubungannya positif. Kalau kalian punya banyak uang kan pasti makin banyak kan yang kalian beli. Gitulah kira-kira. Nah, tapi di sini dibedain lagi. Kalau nanti elasticity of income-nya itu kalian dapat nilainya itu lebih besar dari 0, berarti barangnya itu dikategoriin barang normal. Tapi kalau nanti elasticity of income-nya itu kurang dari 0, dia dikategoriin barang inferior. Ada yang tahu nggak barang inferior itu apa? Barang yang dibeli sama kita kalau misalkan pendapatan kitanya lagi turun bukan Kak? Atau Oke, uangnya ya. lagi sedikit gitu. Jadi barang inferior itu adalah barang yang ketika pendapatan kalian nambah, konsumsi kalian terhadap barang itu tuh makin kecil atau makin dikit. Contohnya kayak apa? Indomie. Kalau kalian lagi banyak duit kan kalian juga males kan beli makan Indomie gitu. Kayak makannya yang lebih mahal kayak spaghetti atau semacamnya. Nah, itu barang inferior. Barang yang ketika pendapatannya nambah, konsumsi terhadap barang tersebut akan berkurang. Nah, selanjutnya ada yang namanya barang kebutuhan pokok. Kalau nanti dia nilai EI-nya itu di antara 0 sampai 1, itu dia dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok. Terus nanti kalau nilai EI-nya lebih dari 1, dia dikategorikan sebagai barang mewah. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Untuk elastisitas pendapatan? Aman, Kak. Aman. Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Ada yang namanya elastisitas penawaran. Sebenarnya elastisitas penawaran ini sama aja sih kayak elastisitas permintaan. Cuman bedanya apa? Bedanya kan kalau di penawaran berarti yang di sini yang dilihat adalah jumlah barang yang pengaruh dari harga
terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Makanya di sini dia namanya ES atau elasticity of supply. Tapi rumusnya sama aja. Kayak persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan karena adanya persentase perubahan harga. Atau nanti kalau dia diturunin rumusnya dapatnya kayak gini. Nah, yang buat beda apa? Yang buat beda itu kayak point of view-nya atau sudut pandangnya. Sebenarnya kriterianya sama. Kalau nanti elastisitas penawaran, kalau nanti dia lebih dari 1, nilai ES-nya lebih dari 1, berarti dia nanti elastis. Atau kurvanya landai, tapi kan kurvanya beda ya sekarang slope-nya. Slope-nya positif. Itu dia naik dari kiri bawah ke kanan atas. Tapi kalau nanti nilainya itu kurang dari 1, dia berarti inelastis. Kurvanya juga curam atau tegak. Nih. Kalau nanti nilainya sama dengan 1, berarti dia elastisitas uniter. Dia nggak landai dan nggak curam, tapi dia proporsional. Tapi kalau nanti nilainya itu tak hingga, berarti dia elastisitas sempurna atau kurvanya horizontal. Kalau nilainya nanti 0, berarti dia sifatnya inelastis sempurna atau kurvanya itu vertikal. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama jenis produk. Nah, kalau produk-produk pertanian ya, atau agriculture, itu dia cenderung elastis. Itu dia cenderung cenderung inelastis. Atau dia cenderung tidak responsif terhadap kenaikan harga atau penurunan harga. Misalnya nih, tiba-tiba harga beras naik. Kita bisa langsung nambah produksi berasnya nggak? Belum, Kak. Belum bisa. Nggak bisa ya, karena kan untuk memproduksi beras itu butuh waktu 3 bulan untuk panen kan. Udah gitu, untuk menambah produksi berasnya kan juga kita perlu perluasan lahan, sedangkan lahan kita ya segitu-segitu aja gitu. Jadi ketika harga beras itu naik, kita produk-produk pertanian atau perkebunan ini cenderung tidak responsif terhadap kenaikan harga. Kayak ketika harganya naik, kita nggak bisa langsung nambah jumlah produksinya gitu, makanya dia cenderung inelastis atau nggak responsif terhadap harga. Sedangkan kalau dia produk-produk manufaktur atau yang dia di pabrik, di mesin, ketika nih harga baju naik nih, ketika harga baju naik, ya udah kita bisa langsung nambah jumlah produksinya. Tinggal disetel aja kayak mesinnya mau produksi berapa, jadi dia operasinya berapa lama. Jadi makanya produk-produk manufaktur atau pabrik ini dia cenderung responsif terhadap kenaikan harga atau dia elastis ya. Karena kan dia gampang untuk merespon harga. Itu. Nah, yang kedua ada juga faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu sifat perubahan biaya produksi. Misalnya nih, untuk menambah produksi diperlukan biaya produksi yang besar. Nah, biasanya dia cenderung untuk nggak nambah atau inelastis. Kenapa? Karena untuk menambah barang tersebut perlu effort yang gede nih. Jadi untuk merespon kenaikan harga dengan cara menambah atau mengurangi produksinya, itu kan perlu effort yang gede. Artinya sifat perubahan biaya produksinya besar. Ya udah dia cenderung nggak nambah atau dia inelastis, nggak merespon kenaikan harga. Tapi kalau misalnya sifat biaya produksinya kecil atau untuk merespon kenaikan harga itu perlu effort yang kecil, maka dia pasti akan merespon kenaikan harga tersebut atau penurunan harga tersebut. Makanya kalau dia sifat perubahan biaya produksinya kecil, dia cenderung elastis. Oke, sampai sini untuk elastisitas penawaran ada yang mau ditanya? Aman? Aman, Kak. Aman. Aman. Oke.
Yaudah, kalau nggak ada, nih coba kalian kerjain dulu nih soal yang ini. Kira-kira berapa menit waktu 3 menit ya? 3 menit. Ada yang udah ketemu hasilnya? Halo?
Oke, gimana? Ketemu hasilnya? Halo, halo. Belum, Kak. Berarti kan ini P1, ini P2, ini Q1, ini Q2. Dia tanya kan, ini kan hubungannya harga barang itu sendiri sama Q. Berarti yang ditanya persentase elasticity of price. Maksudnya apa? Persentase delta Q, karena adanya persentase perubahan delta P. Atau ini adalah delta Q per delta P dikali P per Q. Berapa nih hasilnya?
Udah, Kak. Oke, berapa hasilnya? Halo, halo. Halo, halo. Berapa hasilnya?
itu ditanya tipenya kan Kak. Iya, hasilnya berapa? Berarti gini, delta Q-nya berapa? Min 2 ya. 8 kurang 10 berapa? Min 2. Min 2. Iya Kak, kalau tadi ini elastis soalnya tapi agak-agak yakin juga Terus sih. delta P-nya berapa? 500. Terus P-nya, P1-nya 4.000 ya. Per Q1-nya 10. Nah, ini kan bisa kita coret nih. 4.000 per 500, 8. Min 16 per 10. Hasilnya min 1,6 ya enggak? Min 1,6 itu nilai mutlaknya berapa? 1,6 ya. Ya enggak? Kita mutlakin. Dia lebih dari 1. Berarti apa? Elastis atau inelastis? Elastis. Jawabannya elastis. Oke. Oke, kalau nggak ada, mungkin karena materi elastisitas sudah kelar. Ini ada beberapa soal yang bisa jadi pengayaan. Ntar ya. Nah, itu ada di kolom chat, bisa di-download soalnya. Coba, kan waktunya ada 15 menit lagi ya. Coba kerjain nomor 3. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 6, 8, 8, 15, 16. Berarti ada 5 soal tuh ya. 3, 5, 3, 5, 8, 3, 5, 8, 3, 5, 8, 15, 16. Jangan dulu ya. 3, 5, 8, 15,
Kalau udah ini mau dibahas, Kak. Iya, udah selesai. Oke, kita lanjut nomor Udah sih, 5. Kak. Misalnya diketahui koefisien elastisitas. Misalkan diketahui koefisien elastisitas harga permintaan mobil positif 1,7. Berarti apa? Jawabannya apa? Nomor 5. Jawabannya B gak sih, Kak? Ya, jawabannya B. Kenapa? Karena kalian di sini harus aware sama positif di sininya. Nah, yaudah. Harganya kan turun 1%. Kali silang. Jadi 1% dikali 1,7 kan 1,7%. Nah, kalau dia turun, ininya juga berkurang. Kenapa? Karena di sini kan koefisiennya positif. Oke. Nomor 6. Berapa jawabannya? Persentase delta P-nya 6%. 0,1 nggak sih? 6% decrease di quantity demanded. Persentase delta Q-nya dengan 6%. Berarti EP-nya berapa? Persentase delta Q dibagi persentase delta P. Harusnya ini dibalik ya. Sama aja sih sebenarnya. Jawabannya 1 ya. Enggak? D. Oke. Kalau nomor 8, C, Kak. jawabannya C ya. Berapa banyak quantity demanded itu respon terhadap perubahan harga. Oke, 15. Perfectly inelastis. Berarti apa? Vertikal ya? Enggak. Kan dia nih vertikal. Jadi dia akan beli jumlahnya yang sama. Ini kan Iya, Q. Kak. Jumlah yang sama mau harganya naik atau turun. Kalau dia perfectly inelastis. Barang kebutuhan pokok. Berapa tadi? B. Di bawah 0 kan. Kebutuhan pokok tadi 0 sampai 1 ya. Ya, Kak. Oke, mungkin kita sudahin aja dulu ya buat minggu ini. Makasih buat yang udah hadir, makasih buat waktunya. Semoga ilmunya terkait elastisitas bisa bermanfaat pas kalian nanti OSK. Oke, mungkin lebih dan kurangnya mohon maaf.